Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas perhitungan cepat soal-soal UTBK tahun 2022. Oke, ada 15 soal yang akan dibahas, di mana 7 soalnya itu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, dan kali ini kita akan membahas 8 soal dari tipe-tipe atau dari jenis-jenis soal yang sering muncul ketika kalian mengikuti ujian perguruan tinggi. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal yang nomor 8. 999% dari 0,637637637 adalah, kalau ada soal seperti ini, coba lihat angkanya. Di sini ada angka 999. Kemudian di sini angka di belakang komanya itu adalah 3 angka berbeda yang berulang-ulang. Berarti sudah terlihat polanya ya. Kalau ada pola seperti itu, ingat kembali konsep ini. 0,AAA berarti di belakang koma ini adalah angka yang sama, maka bisa kita tulis A per 9. Kalau ada 0,ABABAB berarti di belakang koma ini adalah 2 angka yang berbeda dan juga berulang, maka bisa kita tuliskan AB per 99. Kemudian ada 0,ABC berarti 3 angka berbeda yang berulang-ulang, berarti bisa kita tuliskan adalah ABC per 999. Untuk soal yang nomor 8 ini, 999% dari 0,637637637 sudah terlihat ya polanya ya, berkaitan dengan angka 999. Kemudian di sini desimalnya itu adalah mengikuti pola yang ketiga ya, jelas pola yang ketiga. 0,637 ini kan 3 angka berbeda yang berulang-ulang. Berarti si 0,637637637 itu bisa kita tulis menjadi 637 per 9 seperti itu ya. Nah, oke. Selanjutnya berarti dari soal kita bisa tuliskan 999% dikali 0,637637637 sama dengan, kalau persentase itu kan berarti sama aja per 100 ya, berarti 999 per 100 dikali, nah angka desimalnya kan sudah berubah tadi mengikuti konsep yang bawah ini ya, yang paling bawah yaitu ABC per 999 menjadi 637 per 999. Oke, angkanya sama berarti. Nah, kalau sudah, maka sisanya adalah 637 per 100 ini berarti. Nah, 637 dibagi 100 berarti kita bisa hitung cara cepatnya itu adalah perhatikan komanya berarti. Berarti kalau 637 dibagi 100, komanya maju berapa kali? Karena nolnya 2, berarti maju 2 kali ya. 1, 2. Maka hasilnya adalah 6,37. Jawabannya ya untuk soal yang nomor 8. Kemudian untuk soal yang nomor 9. Oke. Kelihatannya rumit ya, karena akarnya kok banyak sekali. Ternyata untuk soal yang nomor 9 ini kita bisa menggunakan pemisalan. Nah, ini kan akar 2 dan selanjutnya akar 2 ini kan terus berulang. Nah, kita pakai pemisalan di sini. Akar 2 yang banyak ini kan ada akar 2 nih. Nah, akar selanjutnya yang akar 2 ini kita misalkan menjadi si A. Maka selanjutnya setelah yang ini dimisalkan menjadi A, berarti akar 2 berubah seperti ini. Nah, akar 2 dikali A. Ingat ya tadi kan akar 2-nya ada banyak nih.
Kalau akar 2 yang ini nih dari sini nih ke belakang kita misalkan menjadi A ya, berarti akar 2 dikali A sama dengan A. Kenapa A? Karena A ini adalah pemisalan dari si akar 2, akar 2, akar 2, akar 2 ini ya. Nah, kemudian bisa kita hitung gimana cara menghilangkan akar ini. Caranya dipangkatkan 2 untuk kedua ruasnya. Kalau dipangkatkan 2 untuk kedua ruasnya kan seperti ini. Nah, maka yang sebelah kiri akarnya hilang, yang sebelah kanan jadi A pangkat 2. Oke. Berarti 2A sama dengan A pangkat 2. Kemudian kita buat ke ruas yang sama. A kuadratnya tetap nih. 2A-nya pindah menjadi negatif ya. Maka menjadi A kuadrat dikurangi 2A sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan, A-nya kita keluarkan. Yang semula A pangkat 2 ketika A-nya kita keluarkan, sisanya adalah A. Kemudian yang semula ada 2A ketika A-nya kita keluarkan ke depan atau difaktorkan ke depan, sisanya adalah 2. Maka menjadi A dikali A min 2 sama dengan 0. Kalau bentuk pemfaktoran seperti ini, maka nilai A yang pertama itu sudah pasti adalah 0. Dan yang kedua adalah 2. Kenapa? Karena A min 2 sama dengan 0 ya. Jadi kenapa A yang kedua itu adalah 2? Karena A min 2 sama dengan 0, 2-nya ke kanan. Berarti A-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kalau lihat di pilihan ganda, apa jawabannya? Jawabannya itu adalah A sama dengan 2. Jadi kalau ada bentuk soal akarnya banyak, kita bisa gunakan pemisalan. Yaitu si akar 2 inilah yang kita misalkan sebagai A. Maka kalau ada akar 2 dari akar-akarnya ini, maka akar 2 dikali si A. A-nya itu akar-akarnya ya. Sama dengan A. Kenapa A? Karena A itu adalah si akar 2 ini sampai dengan tak terhingga. Baru kemudian bisa dihitung. Soal nomor 10. Oke, kalau kalian menemukan soal seperti ini, jangan bingung ya. Kenapa? Karena coba perhatikan, X itu kan 6 kalau secara singkat ya. 6 dikalikan 0, kemudian ditambah 100 dikalikan 0. Walaupun di sini ada embel-embel belakangnya ya, ada belakangnya. Kalau 6 dikali 0 itu kan sudah pasti hasilnya 0. Ada belakang angkanya berarti 0, sekian sekian sekian, tetap 0 berarti ya. Nah, yang sebelahnya juga sama nih, ditambah 100 dikali 0, sekian sekian. Kalau sebuah bilangan dikali 0 pasti hasilnya tetap 0. 0, paling di sini 0, sekian sekian sekian. Nah, 0 ditambah 0 kan tetap hasilnya 0 kan. Meskipun di belakangnya ada 0, sekian sekian sekian. Itu adalah untuk nilai si X-nya. Sedangkan nilai Y adalah 1,2. Jelas ya, X-nya itu 0, Y-nya itu 1,2. Maka nilai Y ini lebih besar daripada si X, atau nilai X-nya itu kurang dari si Y. Untuk jawaban yang nomor 10. Selanjutnya nomor 11. Jika min 102X ditambah 17Y sama dengan 136, maka nilai 66X dikurangi 11Y adalah oke. Kalau ada soal seperti ini, tidak perlu bingung dan tidak perlu pusing ya. Pasti ketika kalian melihat, oh ada variabel X, variabel Y, kalian akan berasumsi bahwa ini soal bentuk persamaan linear 2 variabel nih. Berarti harus dieliminasi dan sebagainya. Padahal soal nomor 11 itu bisa kita hitung cepat. Caranya adalah lihat angka belakangnya nih. Untuk yang pertama kan angka belakangnya 17 nih. Untuk yang kedua nih, persamaan yang kedua, angka belakangnya adalah 11. Berarti kita akan bermain di angka 11 dan juga angka 17. Nah, gimana caranya supaya angka 17 ini menjadi angka min 11? Maka persamaan yang pertama ini
kita kalikan dengan 11/17. Ini udah ada tips dan triksnya ya. Memang yang dilihat itu adalah angka belakang atau koefisien di variabel Y-nya kan. Nah, tadi akan bermain di 11/17. Kenapa harus dikalikan dengan angka min 11/17? Karena kita ingin buat koefisien di Y yang tadinya 17 menjadi angka berapa yang diminta di sini? Angka 11. Oke, maka di sini kita kalikan dengan min 11/17. Min 102 berarti min 11/17 ini akan dikalikan ke semua angka yang ada ya di persamaannya. Min 102 dikali min 11 dibagi 17 hasilnya adalah 66. Oke, ini hasil perhitungannya. Ini hasil perhitungannya berarti ya. Nah, jadi si persamaan ini kalau dikali min 11/7 ternyata hasilnya yang di bawah ini nih. Min 102 dikali min 11 dibagi 17 hasilnya 66. 17 dikali min 11 dibagi 17 hasilnya min 11. Sesuai ya sama pertanyaannya, 66 sama 11. Nah terakhir 136 dikali min 11 dibagi 17 adalah min 88. Maka dari hasil ini bisa diperoleh bahwa 66X dikurangi 11Y ini yang sudah sesuai nilainya adalah atau sama dengan min 88. Jawabannya A. Tuh. Jadi nomor 11 ini tidak berkaitan dengan cara-cara perhitungan di sistem persamaan linear dua variabel ya, seperti eliminasi, substitusi dan sebagainya. Ternyata hanya tinggal melihat variabel Y-nya nih, lihat variabel Y, koefisiennya. Kemudian kita akan bermain dengan angka-angka ini nih. Yang pertama berarti dikali min, kenapa dikali min 11/17? Karena kita mau buat 17 ini menjadi 11, maka dikalilah min 11/17. Nanti angka-angka yang di depan sini sama yang belakang pasti akan mengikuti sesuai dengan persoalan yang diminta. Seperti itu ya. Soal yang nomor 12. Bentuk pecahan rasional dari 3,263 063 0630 adalah Untuk soal yang nomor 12 ini kita bisa menggunakan pemisalan. Lihat di sini angka di belakang komanya ya, dari desimal yang ada. Kelihatan ya, ada angka-angka yang berulang. Angka berapa yang berulang? 630, 630, dan juga 630. Nah, kemudian kita akan buat desimalnya atau tanda komanya itu di belakangnya 2. Yang semula di depannya 2, kita buat ke belakangnya 2. Gimana caranya? Maka dengan mengalikannya dengan 10. Jadi si angka-angka ini kita misalkan sebagai X, kemudian dikalikan dengan 10. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini adalah kita misalkan sebagai X-nya ya. Ini adalah X-nya. 3,2630630 itu adalah X-nya. Kemudian kita mau buat komanya itu pindah ke belakang 2. Berarti si X-nya ini kita kalikan dengan 10 ya. 10X. 10X sama dengan komanya mundur 32,630 dan seterusnya. Oke. Supaya bisa dihitung kembali dan si angka 630 yang tak terhingga ini bisa hilang, kita akan buat koma yang tadinya 2 di belakang 2 pindah ke belakang sampai di 6,3 sampai di 630. Gimana caranya? Maka kita kalikan lagi nih si X-nya itu dengan 10.000. Nah, 10.000 X.
Berarti yang awalnya 10x kita kalikan dengan 10.000x nih. Maka yang tadinya di sini mundur sampai dengan 4 kali ya, sesuai dengan nolnya ada 4, mundur sampai 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, terakhir di angka 0. Setelah itu barulah kita bisa gunakan eliminasi seperti ini. Nah, 10.000x sama dengan 32630,630630. Kemudian akan dieliminasi dengan 10x sama dengan 32,630,630,630. Lihat di sini angka desimalnya yang di belakang komanya kan 630,630,630 sampai seterusnya ya. Yang bawah juga sama ya, 630,630,630 sampai dengan seterusnya. Dengan kata lain, angka di belakang koma ini bisa kita hilangkan karena sama kan. Nah, sisanya berarti 32.630 dikurangi 32, hasilnya adalah 32.598. Kemudian 10.000x dikurangi 10x adalah 9.990. Yang akan kita cari adalah nilai x-nya. Gimana caranya? Berarti 32.598 per 9.990 kita bisa sederhanakan. Dibagi berapa kira-kira? Ya, bisa kita bagi nih, atas bawahnya dibagi dengan angka 18. Tuh, berarti 32.598 dibagi 18 per 9.990 per 18. Jadi kita sederhanakan angkanya dengan cara membaginya dengan angka 18. Hasilnya adalah 1811 per 555. Maka jawabannya adalah yang E. Jadi ulangi kembali ya. Untuk soal nomor 12 kita akan memisalkannya. Nah, caranya gimana? Perhatikan dulu nih pola dari si desimalnya itu, angka yang berulangnya itu yang mana? Ternyata angka yang berulangnya itu ada di belakang koma, yaitu 630, 630, 630. Jadi yang pertama itu kita buat supaya komanya itu mundur 1. Kalau mundur 1 kan berarti harus dikali 10 kan. Maka di sini kita buat 10x dikali, artinya 10 dikali x ya, x-nya yang ini. Maka di sini berhasil menjadi 32,630,630. Kemudian yang kedua, kenapa kita butuh persamaan yang lainnya? Supaya bisa dihitung dan bisa memperoleh nilai x-nya itu berapa. Agar tidak merubah polanya, nah kita juga akan membuat koma yang tadinya di sini nih mundur lagi ke angka yang di sini. Tuh. Supaya komanya itu atau si desimalnya masih bisa dimanipulasi atau diolah. Nah, maka supaya komanya itu berhenti di angka 0 ini, x-nya akan kita kalikan dengan 10.000. Kan berarti komanya mundur 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya, baru kemudian dieliminasi. Untuk soal yang nomor 13, jika X sama dengan 555 per 666 dan Y adalah 4444 per 5555, maka pernyataan yang benar tuh yang mana? Nah, kalau ada soal seperti ini jangan bingung. Oke, kok angkanya kayaknya susah ya? Kita kira-kira kalau mengira-ngira, asal ngira-ngira, ditakutkan salah mengira gitu ya. Kalau lihat dari polanya, ini akan berkaitan dengan angka 1111 gitu. Coba nih, 555 itu bisa kita tuliskan 5 dikali 111. Yang bawahnya juga sama ya, 666 itu berarti kita bisa tulis 6 dikali 111. Untuk yang Y juga sama nih, 4444 itu bisa kita tuliskan menjadi 4 dikali 1111 berarti. Yang bawahnya juga sama, bisa kita tuliskan menjadi 5 dikali
dikali 1111. Nah, hasilnya setelah kita buat tadi 5 dikali 111 ya. Oke, yang bawah juga sama, berarti 6 dikali 111. Ini kan habis nih karena dibagi. Nah, maka hasilnya adalah 5/6. Yang Y juga sama tadi, 4 dikali 1111. Nah, 5 juga sama nya, 5.000-nya. 5 dikali 1111. Berarti yang 1111-nya kan habis. Jadinya 4/5. Nah, pertanyaannya 5/6 sama 4/5 tuh besar yang mana? Kecil yang mana? Nah, agar lebih mudah daripada kita mengira-ngira nanti salah, samakan dulu aja penyebutnya. Ada 6 sama 5. Kelipatannya berapa nih kira-kira? Dikali. Jadi 30 berarti ya. Ini dikali 5, berarti 6 kali 5 kan 30 nih. Yang bawah kali 5 berarti yang atas juga dikali 5. Supaya 30. Yang 5 ini dikali 6 kan, supaya sama-sama 30. Berarti 4-nya juga dikali 6. Oke, hasilnya 25/30. Yang ini 24/30. Nah, kalau seperti ini kan sudah terlihat nih, mana yang lebih besar. X ternyata lebih besar daripada si Y-nya. A jawabannya. Ini untuk tipe atau jenis soal yang nomor 13. Kita lanjutkan ke nomor 14. Sebuah angka bila dikalikan 5 dan hasilnya ditambah 7, kemudian hasilnya dibagi dengan 3 akan menghasilkan nilai 19. Berapakah angka tersebut? Oke, angkanya ini kan angka yang pertamanya itu belum ketahuan. Si angka ini dikali 5 ya, dikali 5 terus ditambah 7. Kemudian dibagi 3, hasilnya udah ada yaitu 19. Jadi kalau dituliskan seperti ini. Berarti angkanya dulu kita nggak tahu siapa ya, misalkan X dikali 5. Oke, sebentar. Oke, tadi X dikali 5 ya. X dikali 5. Kemudian hasilnya ditambah 7. Hasilnya lagi dibagi 3. Sama dengan berapa? 19. Berarti untuk mencari nilai X-nya, 5 kali X, 5X ditambah 7. Sama dengan 19 dikali 3 berapa? 19 dikali 3 57. Kemudian 5X sama dengan 57 dikurangi 7, 50. Nilai X adalah berapa? 50 dibagi 5 berarti berapa nilainya? 10. Berarti angka yang di depan ini nilainya adalah 10. Jadi untuk soal yang nomor 14 itu sebetulnya hanya butuh ketelitian dalam membaca. Walaupun kelihatannya sulit, tapi ketika kita teliti membaca dan telaten membaca, kemudian mengurutkan satu persatu, maka akan ketemu polanya seperti yang ini ya. Oke. Lanjut ke soal yang nomor 15. Nilai dari
akar berapa nih? Akar 3, akar 5, akar 7, akar dari X pangkat 14 dipangkatkan 3, dipangkatkan 2. Nah, caranya gimana? Kita ingat kembali ke bentuk soal-soal eksponen. Di sini bermain dengan pangkatnya. Ingat ya, kalau bentuknya akar, maka pangkatnya itu menjadi per. Hasilnya seperti ini. X pangkat, oke, tadi kalau akar adalah per. Akarnya ada banyak nih. Akar 3, akar 5, akar 7, dan juga akar 2. Berarti yang akar itu adanya di bawah per, jadi penyebut ya. Ini ingat pangkat ya, 3 kali 5 kali 7 kali 2. Kemudian yang ini nih pangkat 14 sama 3. Berarti kalau pangkat dipangkatkan, hasilnya dikali. 14 dikali 3. Karena ada pangkat 2, maka dikali si pangkat 2-nya itu. Kemudian kita hitung, 14 sama 7 kali 2 kan habis kan. Kemudian 3 sama 3 kan habis. Maka sisanya adalah X pangkat 2 per 5. X pangkat 2 per 5. Apa jawabannya? X pangkat 2 per 5 A. Jadi kalau ada akar berarti dibuat pangkat menjadi per ya. Nah, karena akarnya banyak berarti akar ini yang di bawah ini nih, akar pernya ini kita kalikan. 3 kali 5 kali 7 kali 2, berarti akar-akarnya dikalikan ya menjadi pangkat. 3 kali 5 kali 7 kali 2, tapi ada pernya karena bentuk akar. Nah, yang ini 14 sama 3 karena akar diakarin dikali, berarti 14 kali 3. Dan dipangkatkan 2 berarti dikalikan nih, semua ini dikalikan dengan angka 2. Sederhanakan dapatnya 2 per 5. Baik ya, sudah 15 soal yang kita bahas. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasannya atau kurang jelas ketika menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.